Salah satu alasan kenapa pendidikan Indonesia itu hancur berantakan seperti sekarang ini tidak maju-maju. Alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena dihancurkan oleh agama. Hah? Maksudnya gimana? Bukannya agama itu menjadikan pendidikan Indonesia itu semakin maju? Jadi gini alasannya. Jadi jangan berpikir yang lain-lain dulu ya. Tenang ya, saya akan jelaskan ya. Jangan berpikir bahwa saya itu anti agama. Kamu PKI lah, ngaji dulu sana, sok tahu lu dan lain sebagainya. Jangan ngomong seperti itu ya. Dengarkan dulu apa yang saya jelaskan, baru Anda menghakimi. Ya, jangan menghakimi di awal dulu. Jadi gini guys, kita ambil contoh misalnya. Agama mayoritas di Konoha itu saya perhatikan tidak berorientasi pada ilmu pengetahuan. Dan cenderung agama mayoritas di Konoha ini mengharamkan teknologi, mengharamkan sains. Apa buktinya? Buktinya saya melihat ya di sekolah-sekolah itu bahkan guru-guru dilarang mengajarkan pelajaran tentang teori evolusi dan lain sebagainya. Padahal teori evolusi itu ya kalau nggak ada teori evolusi nggak ada yang namanya operasi. Jadi kalau ada emak-emak yang melahirkan dengan cara sesar dan sebagainya, itu faktor daripada teori evolusi. Padahal itu kan sangat penting sekali kan. Teori evolusi itu bisa dipelajari. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video ini untuk membenci agama ya. Saya tidak nyuruh yang nonton ini membenci agama. Tapi agama itu sudah berubah dari zaman dulu dengan zaman sekarang itu berubah. Tradisinya berubah. Ya, pemahaman manusia dalam beragama itu berubah. Bukan saya membenci agama ya, bukan saya membenci kebaikan. Kalau agama itu mengajarkan tentang ilmu pengetahuan ya, mengajarkan tentang kebaikan dan sebagainya, saya nggak menyangkal itu. Tapi seringkali tanpa kita sadari, agama di zaman dulu dengan zaman sekarang ini sudah jauh berbeda dan tradisinya juga jauh berbeda. Dan ini yang mempengaruhi pendidikan kita ya. Itu yang pertama. Ya, pendidikan di Indonesia itu hancur karena agama mayoritas di Konoha itu tidak berorientasi pada teknologi. Kemudian ada satu lagi yang paling mempengaruhi, ya, ada banyak sebenarnya, ada banyak lagi yang paling mempengaruhi kenapa pendidikan Indonesia itu hancur berantakan. Apa itu? Anak-anak muda di Indonesia, pelajar, murid, guru, dan kaum intelektual jarang menyadari bahwa agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bahkan di Indonesia itu banyak orang berpikir bahwa agama itu tidak ngaruh pada kemajuan suatu bangsa, padahal sangat berpengaruh. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa kalau banyak keputusan kita sehari-hari ditentukan oleh agama, cara makan, cara minum, bahkan pola pikir sekalipun ya dipengaruhi oleh agama, sangat dipengaruhi oleh agama. Ya, itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa dan terkhusus pendidikan. Pendidikan juga dipengaruhi oleh agama. Kita ambil contoh misalnya seperti yang terjadi di Eropa zaman dulu, zaman Dark Age atau zaman kegelapan. Kenapa Eropa dulu mengalami zaman kegelapan? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena dipengaruhi oleh agama. Jadi, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen, orang Kristen juga banyak tidak menyadari ini ya. Jadi zaman Kristen saat itu dengan saat sekarang ini jauh berbeda. Zaman dulu agama Kristen itu berorientasi pada dogmatis, bukan seperti sekarang ini berorientasi pada pendidikan atau berorientasi pada saintifis ya. Jadi agama Kristen itu sudah jauh berbeda ya zaman dulu dengan zaman sekarang nih. Ya, waktu di Eropa dulu ya gereja mencengkram semua hal, pendidikan, ekonomi, politik, semua hal. Jadi di Eropa itu mirip-mirip seperti di Konoha sekarang ini, menuhankan agama, menuhankan pemuka agama. Sehingga apa? Sehingga penemu-penemu seperti kalau Anda familiar dengan Kopernikus, kemudian penemu teori evolusi, Charles Darwin, dan lain sebagainya. Bahkan mereka sampai dipersekusi. Kenapa mereka dipersekusi? Karena agama saat itu sangat mencengkram semua hal. Dan mereka hampir dipersekusi. Ya, untung
Charles Darwin nggak sempat dipersekusi ya, tapi rencananya tadinya ada ya untuk menghabisi Charles Darwin. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena masyarakat di sana itu berorientasi pada agama, ya prinsip agama yang salah, memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan, tidak menggabungkan. Kalau agama Kristen saya perhatikan sekarang ini menggabungkan, bukan memisahkan, bukan mensekularkan. Ya, jadi saat itu kebenaran mutlak itu adalah agama, sains, teori evolusi dan sebagainya. Apalah itu, jangan dengarkan. Jadi orang-orang di Eropa saat itu berpikir seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu mereka menyadari ya ketika mereka berorientasi pada agama ya, ketika mereka mengharamkan teknologi dan lain sebagainya, mereka semakin terpuruk. Itulah alasannya kenapa sekarang Eropa lebih maju daripada zaman dulu. Kenapa? Karena mereka tidak mengharamkan teknologi. Sementara di Indonesia saya melihatnya, banyak pemuka agama di Indonesia yang mengharamkan teknologi saya melihatnya. Tidak berorientasi pada ilmu pengetahuan. Padahal ya, menurut saya ini pemahaman yang keliru. Kenapa bisa seperti itu? Agak mirip seperti di zaman kegelapan ya di Eropa. Di situ kan mensekularkan antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia ya. Jadi kalau saya perhatikan sekarang ini di Indonesia sama seperti itu. Mengulangi kejadian seperti yang ada di Eropa di zaman dulu, zaman kegelapan. Kita memisahkan antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Padahal ya, kalau kita berpikir secara logika itu ngapain memisahkan? Ya kan? Kalau kita misalnya bisa menciptakan teknologi, itu kan ibadah kita kepada Tuhan. Itu menggabungkan, bukan mensekularkan. Tapi kalau di Indonesia saya melihat mensekularkan. Ngapain belajar iptek? Itu kan nggak ditanya sama malaikat. Ngapain? Ngapain capek-capek nanti kalau di hari kebangkitan? Nanti kalau kamu mau masuk ke surga kan nggak ditanya sama malaikat. Mending belajar bahasa Arab. Itu kan prinsip-prinsip pemuka agama di Indonesia. Itu yang pertama ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, di Indonesia itu kan banyak sekolah agama ya. Nah, di sekolah agama ini, mereka lebih banyak belajar agama daripada belajar ilmu pengetahuan ya. Padahal belajar agama dengan ilmu pengetahuan itu tidak harus dipisahkan gitu, digabungkan. Seperti saya katakan tadi itu, ngapain kita memisahkan antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia? Toh mau ke akhirat juga kita butuh yang namanya ilmu dunia, ya kan? Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke akhirat kalau kita nggak punya duit untuk bersedekah, ya kan? Ya nggak sih? Jadi ada pemahaman yang salah ya. Banyak orang Indonesia itu kalau kita bekerja keras gitu ya, mengejar dunia gitu ya, maka kita akan disebut sesat. Yang salah itu terlalu berlebihan ya. Kalau mengejar dunia, bekerja, bikin konten seperti ini ya, berbagi ilmu pengetahuan, apa yang salah? Iya kan? Nggak ada yang salah. Ya nggak sih? Sadar nggak kita sih sebenarnya? Jadi kita itu sudah dibutakan ya sekularisasi antara ilmu pengetahuan ya, ilmu akhirat dengan ilmu dunia ya. Harusnya digabung ya. Dan itu yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah agama yang ada di Indonesia, termasuk universitas-universitas. Bahkan di kampus-kampus itu masih ada tuh belajar tentang agama gitu. Ya, saya tidak membenci agama ya, tapi menurut saya pribadi, agama bukan satu-satunya sumber moral. Cuman di Indonesia itu orang berpikir bahwa agama itu satu-satunya sumber moral ya. Menurut saya ya, orang yang tidak berkesadaran lah yang butuh agama. Orang yang berkesadaran itu nggak butuh agama sebenarnya. Kesadaran tidak butuh agama. Jadi karena kita tidak berkesadaran makanya butuh agama. Kenapa orang-orang yang tinggal di negara maju seperti negara Skandinavia, Singapura, Jepang dan sebagainya, mereka buang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Kenapa? Karena mereka berkesadaran. Karena mereka berkesadaran, mereka nggak butuh yang namanya agama. Ya, jadi agama itu diperuntukkan bagi orang yang barbar sebenarnya, orang yang jahiliyah ya, zaman dulu ya. Agama itu dibutuhkan bagi orang yang tidak berkesadaran. Kalau kita sudah sadar ngapain, ya kan? Bukan saya mengecilkan agama ya, karena ini hal yang sensitif ya, sama seperti gajah dalam ruangan. Artinya kita tahu ini masalah besar, tapi tidak mendiskusikan gitu, ya, ngomongin gitu ya, menyelesaikan masalah ini karena dianggap tabu atau dianggap sensitif ya. Kemudian apalagi yang menghancurkan pendidikan Indonesia karena faktor daripada agama? Khilafah. Jadi menurut penelitian,
sekitar 21% mahasiswa di Indonesia itu masih mendukung yang namanya khilafah. Itu artinya, ya kalau banyak mahasiswa Indonesia itu mendukung khilafah, berarti mereka-mereka ini nggak setuju dengan yang namanya Pancasila. Iya nggak sih? Salah nggak kita sebenarnya? Khilafah itu kan nggak mengenal Pancasila. Enggak. Bahkan kekuasaan dalam khilafah itu, kalau khalifahnya tidak mati, kalau pemimpinnya tidak mati, maka tidak akan beralih kekuasaan. Kita sebenarnya sudah bagus ya demokrasi, lumayan bagus lah 2 periode gitu ya. Kenapa dibatasi 2 periode? Karena seseorang kalau makin lama berkuasa itu, maka dia biasanya akan lupa daratan gitu. Maka dibikinlah semacam negara republik atau negara demokrasi. Tapi kalau banyak orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia itu yang pengennya Indonesia itu menjadi negara khilafah, itu artinya kita mengalami kemunduran gitu. Mundur jauh banget mundurnya. Ya, jangan berpikir bahwa saya membenci agama tertentu di Konoha ya, bukan ya. Tapi saya menjelaskan ini sesuatu hal yang perlu dijelaskan ya. Kemudian saya perhatikan ya, banyak guru-guru di Indonesia itu ya, menurut data kurang lebih 15% guru di Indonesia itu mendukung yang namanya khilafah dan mereka tidak setuju dengan Pancasila. Ini menurut penelitian ya, menurut data ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya. Itu artinya ya bahwa penduduk Indonesia itu sebenarnya tidak kompak ya dengan Pancasila. Jadi ada niatan ya, niatan agama-agama tertentu atau oknum-oknum tertentu yang pengen mengganti Pancasila. Ya walaupun saya mengatakan bahwa Pancasila itu berasal daripada semacam himpunan dari berbagai ideologi ya. Demokrasi itu kan bukan ideologi bangsa Indonesia ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan bukan ideologi bangsa Indonesia. Monoteisme itu bukan ideologi bangsa Indonesia. Itu dari mana? Dari agama Abrahamik, bukan dari Indonesia ya. Ya, kalau saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya benci Pancasila ya, tapi pada faktanya Pancasila itu sila per sila itu diambil dari luar kok ya. Kemudian yang saya perhatikan itu ya di Indonesia, saya melihat anggaran pendidikan Kemenak dengan pendidikan normal atau pendidikan biasa itu, anggaran itu ya timpang tindih ya. Anggaran di Kemenak itu lebih banyak ya daripada pendidikan biasa. Padahal saya melihatnya, ya mohon maaf ya, pesantren ya, pompes-pompes, kemudian madrasah dan sebagainya nggak terlalu maju. Ya mohon maaf ya, saya tidak membanding-bandingkan antara ya pendidikan Islam dengan pendidikan Kristen, tapi pada faktanya, pada datanya, lebih maju saya melihatnya pendidikan Kristen. Padahal Kristen nggak dibantu tuh. Emang ada bantuan dari Kemenak ke agama Kristen? Nggak ada kan? Mereka mandiri kan? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena agama Kristen itu sekarang ini berorientasi pada pendidikan. Seperti yang saya katakan tadi itu ya. Zaman abad ke-8 orang Kristen sudah sadar. Oh ternyata berorientasi pada pendidikan agama itu ya. Kalau misalnya ada agama itu berorientasi pada dogmatis, pendidikan agama dan sebagainya, maka negara semakin hancur. Harusnya apa? Harusnya menggabungkan keduanya ya. Harusnya berorientasi pada saintifis ya. Karena mustahil kita bisa menjadi negara maju kalau tidak menguasai sains ya. Teori evolusi dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi negara maju bersaing dengan Singapura sementara kita tidak mengerti teknologi dan sebagainya. Kemudian ya kalau saya perhatikan sekolah-sekolah agama di Indonesia itu lebih banyak belajar agama daripada belajar tentang sains ya. Dan memisahkannya. Karena gini, kalau misalnya nih lulusan-lulusan pesantren itu jadi pemuka agama semuanya, emang itu mau memecahkan masalah negara enggak kan? Jadi pemuka agama semuanya, nggak ada yang jadi ilmuwan, nggak ada yang jadi penemu, nggak ada yang jadi konten kreator gitu. Semua pemuka agama. Emang kita bisa menjadi negara maju? Nggak bisa. Jadi hal-hal seperti inilah yang jarang disadari itu. Bukan berarti saya membenci agama ya, bukan ya. Tapi saya melihatnya di sekolah-sekolah agama di Indonesia itu lebih banyak belajar tentang agama. Banyak banget.
belajar tentang sainsnya itu sedikit. Padahal setelah lulus baru mereka sadar, kok nggak punya skill ya. Jadi teman-teman saya lulusan pesantren banyak kok yang kayak gitu, curhat ya. Kok saya nggak punya skill ya? Gini ya, susah ya kalau nggak punya skill sambil ngudut ya kan di tongkrongan gitu di pos ronda. Kok saya susah nyari kerja ya? Gini ya kalau nggak punya skill ya sambil ngudut. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mohon maaf ya, waktu mereka di sekolah-sekolah agama itu mereka hanya dikasih pelajaran ya tentang apa? Komentar-komentar mereka tentang pemuka agama gitu. Mereka hanya mendapatkan atau mengulas, membentur-benturkan komentar-komentar pemuka agama terdahulu ya, seperti imam terdahulu. Itu yang mereka pelajari. Kitab ini, kitab itu ya. Tapi mereka jarang belajar tentang sains gitu, teknologi. Sementara kalau kita bandingkan dengan agama Kristen misalnya, cuman agama Kristen, pendidikan agama Kristen itu kan sedikit ya, nggak terlalu banyak ya. Jumlahnya sekian-sekian persen ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh itu mayoritas. Karena mayoritas agama Islam di Indonesia, maka ya mayoritas umat muslim itu menyekolahkan anaknya di sekolah agama. Dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ya, kalau agama Kristen nggak terlalu berpengaruh karena jumlahnya dikit. Ya. Cuman kalau olimpiade, pertandingan-pertandingan itu, agama Kristen itu biasanya atau siswa-siswa di agama Kristen itu lebih maju saya melihatnya. Ya, lebih sering dapat juara ya. Sementara ya, mohon maaf ya, agama mayoritas di Konoha itu ya, kalau misalnya ada orang yang mau olimpiade dan sebagainya, biasanya mereka diruqyah atau dikasih doa-doa dan sebagainya. Bukan disuruh belajar gitu ya. Harusnya kan belajar fokus gitu sebelum apa? Sebelum uh, terjun ke lapangan. Kemudian apalagi ya yang menghancurkan pendidikan Indonesia? Kenapa bisa berantakan, terutama di perguruan tinggi gitu? Apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi itu korupsi. Ya, bahkan di kampus-kampus juga banyak kok yang korupsi. Berdasarkan data dari ICW tahun 2023, kurang lebih 150 kasus korupsi di kampus. Bayangkan. Belum SMA, belum SMP, belum SD, belum kepala sekolahnya yang nilep duit. Ya, jadi ini sangat masalah besar. Namun saya perhatikan ya, agama di Indonesia itu ya, nggak semua agama tapi gagal mendidik masyarakatnya menjadi anti korupsi. Gagal. Bayangkan ya, di Indonesia itu salah satu negara paling banyak pemuka agama. Paling banyak. Jadi pemuka-pemuka agama itu nggak berpengaruh gitu ya memberantas korupsi. Apa sih yang mereka ajarkan ya dikotbahkan? Saya melihat ya mohon maaf ya khotbah-khotbah pemuka agama di Indonesia itu aja yang diulang-ulang ya dari tahun ke tahun, setiap Jumatan, setiap hari Minggu juga itu saja diulang-ulang. Nggak pernah membahas tentang bagaimana caranya supaya negara kita maju, bagaimana caranya anti korupsi, bagaimana caranya ya belajar tentang teknologi, bagaimana cara ini, itu, dan sebagainya ya. Kemudian, selain masalah korupsi, pendidikan PPKN ya, pendidikan kewarganegaraan itu, atau pendidikan pluralisme itu semakin hari semakin tidak diajarkan di sekolah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini sengajaan ya. Ini unsur kesengajaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini bertentangan dengan iman. Pelajaran-pelajaran di sekolah itu bertentangan dengan iman. Menurut ya sebagian daripada guru, ini bertentangan dengan iman. Jadi pelajaran-pelajaran seperti PPKN, ya pendidikan moral Pancasila itu dihilangkan sengaja ya, karena bertentangan dengan iman. Pluralisme itu sengaja dihilangkan karena bertentangan dengan iman. Jadi itu artinya agama sudah mencengkram pendidikan Indonesia. Dan kita mengulangi yang terjadi seperti di Eropa di zaman abad ke-8. Inilah hasilnya. Kalau saya mengatakan seperti ini ya, mungkin di antara sahabat yang nonton video masih belum sadar gitu. Ngapain sih belajar sama Ray Konoha? Dia kan nggak ngerti tentang apa segala macam bla 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 bla. Ya, jangan seperti itu ya. Kemudian secara antropologi ya. Secara antropologi pendidikan Indonesia itu tidak cocok mengambil kurikulum dari luar. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan
lingkungan kita, karakter bangsa. Antropologi itu kan mempelajari manusia secara holistik ya, secara menyeluruh. Jadi kalau misalnya kita ngambil kurikulum dari luar negeri, dari Finlandia misalnya, dari Swiss, dari negara-negara maju, itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena apa? Karena karakter bangsa kita dengan karakter mereka berubah. Maksudnya nggak sama ya. Contoh misalnya nih, kita punya rumah belum ada atap, belum ada tembok yang kokoh, masih pondasi doang, tapi kita sudah ya langsung bikin atapnya gitu, langsung bikin bertingkat gitu. Sama seperti itu ya. Kita ngambil kurikulum dari luar itu, kurikulum merdeka kayak gitu tuh ya. Itu artinya kita belum siap pondasi tapi kita sudah bikin lantai 2 gitu, lantai 3. Ambruk kan jadinya. Sama seperti itu analoginya ya. Jadi kurikulum merdeka itu nggak cocok saya melihatnya di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kalau dikasih kemerdekaan itu mereka tidak melakukan apa-apa. Ya, mereka tidak melakukan nothing ya. Kalau misalnya jam kosong nih ya, terus siswa itu biasanya kan nggak ada kegiatan ya. Mereka biasanya nongkrong-nongkrong nggak jelas ya, ngobrol-ngobrol nggak jelas ya, melakukan hal-hal yang tidak produktif. Sementara kalau di luar negeri, kalau misalnya jam kosong mereka ya ada yang olahraga, ada yang melukis, ada yang baca buku, ya jarang-jarang mereka nongkrong-nongkrong nggak jelas kayak gitu. Jadi kurikulum juga mempengaruhi ya. Ya sebenarnya masih banyak lagi ya masalah pendidikan di Indonesia. Dan ini juga tantangan daripada teman-teman yang ada di Malaka Project ya. Video ini khusus saya tujukan bagi teman-teman Malaka Project. Karena saya melihat Malaka Project ini semacam project ya tonggak kemajuan bangsa Indonesia melalui Bapak Republik Indonesia. Ya, karena Malaka Project itu berorientasi pada pemikiran-pemikiran daripada Tan Malaka yaitu Bapak Republik Indonesia dengan pemikiran Madilog dari penjara ke penjara dan lain sebagainya. Ada banyak ya semacam petuah-petuah daripada Tan Malaka. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya Rekono, salam rasional.